Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelasan GMAW. Yang pertama itu ada pengertian pengelasan GMAW. Pengelasan GMAW merupakan suatu proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Parameter yang dapat mempengaruhi hasil lasan ada 5. Yang pertama itu ada voltase, dan yang kedua ada ampere, yang ketiga ada kecepatan las, dan yang keempat ada mode transfer, dan terakhir ada kecepatan kawat las. Selanjutnya ada jenis dan fungsi gas pelindung pada las GMAW. Yang pertama itu ada gas CO2, dan yang kedua yaitu ada gas inert, helium, dan argon. Pada las GMAW terdapat dua jenis pembagian berdasarkan jenis gas pelindung, yaitu proses pengelasan MAC dan proses pengelasan MIC. Proses pengelasan MAC atau Metal Active Gas adalah jenis pengelasan GMAW yang menggunakan gas pelindung CO2 saat proses pengelasan berlangsung. Yang kedua yaitu ada proses pengelasan MIC atau Metal Inert Gas. MIC welding adalah jenis pengelasan GMAW yang menggunakan gas pelindung argon dan helium. Karena penggunaan gas inert atau mulia ini, maka disebut dengan pengelasan MIC Metal Inert Gas. Di dalam pengelasan GMAW membutuhkan beberapa peralatan diantaranya yaitu mesin las, tabung gas, welding gun, gulungan kawat las, wire feeder, dan kabel kawat las. Kelebihan las GMAW. Yang pertama, pengelasan GMAW mempunyai efisiensi pengelasan yang tinggi karena tidak perlu sering mengganti kawat las. Yang kedua, dapat digunakan untuk semua jenis material dan posisi pengelasan. Yang ketiga, tidak menghasilkan kerak atau slag sehingga tidak perlu proses pembersihan yang banyak. Berikutnya ada kekurangan las GMAW. Yang pertama, sering terjadi burn back saat pengelasan berlangsung. Yang kedua, jika gas pelindung tidak keluar sempurna, maka dapat terjadi cacat porosity. Yang ketiga, setup pengelasan yang harus lebih detail agar hasil lasan maksimal. Yang keempat, busur tidak stabil. Kawat las GMAW, kode ER, yaitu menjelaskan elektroda atau welding rod. Kode XX, kekuatan tarik dari kawat las dikali 1000 PSI. Jika diisi 70 berarti 70 dikali 1000 PSI. Kode S, solid wire, artinya bentuk dari kawat las GMAW adalah solid atau tidak berongga. Kode X, kode dari komposisi kimia kawat las. Upaya mencegah kecelakaan pada mesin GMAW yaitu kabel primer harus terisolasi dengan baik, kabel primer usahakan sependek mungkin, hindarkan kabel-kabel las dari goresan, loncatan bunga api, dan kejatuhan benda panas. Periksalah sambungan-sambungan kabel apakah sudah ketat, sebab persambungan yang longgar dapat menimbulkan panas yang tinggi serta dapat mengganggu kestabilan arus las. Jangan meletakkan tang las pada meja las atau pada benda kerja. Perbaikilah segera kabel-kabel yang rusak. Pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya. Jangan mengganggu komponen-komponen dari mesin las. APD yang digunakan dalam pengelasan GMAW itu yang pertama adalah masker, sarung tangan, helm las, apron, dan juga safety shoes. Selanjutnya itu ada prosedur pengelasan GMAW. Yang pertama itu kita harus memakai APD, dan yang kedua kita harus memahami prosedur spesifik pengelasan. Terus yang ketiga ada isi WPS berupa ukuran arus dan tegangan. Selanjutnya cari posisi yang nyaman sebelum kita mengelas. Kemudian hasil pengelasan yang bagus bisa diprediksi dengan mendengar ritme suara mesin saat pengelasan sedang dilakukan.
Selanjutnya yaitu kita harus melakukan pembersihan setelah mengelas dengan menggunakan sikat baja, dan yang selanjutnya ada periksakan well-being result kepada instruktur, lalu bila sudah sesuai kumpulkan benda kerja, lalu matikan mesin las dan bersihkan debu-debu pengelasan dan gerinda. Kesalahan dalam pengelasan GMAW yang pertama itu ada hasil las menumpuk. Jika terlalu lama mengelas pada satu titik kemudian bergeser ke titik lain, maka hasil lasan akan menumpuk pada satu titik saja. Selanjutnya ada hasil las berlubang. Penyebab yang membuat adanya lubang di dalam hasil las yaitu terjebaknya udara atau gas di dalam hasil lasan tersebut. Faktor yang membuat adanya udara yang terjebak pada hasil lasan ada 3, yaitu penggunaan kawat las yang basah atau lembab, benda kerja yang kotor, jarak pengelasan yang terlalu lebar. Berikutnya ada pengelasan tidak rata. Pengelasan yang tidak rata, pengelasan ini akan menghasilkan hasil las yang salah karena hasil lasan menjadi totol-totol dan tidak rata. Dan akibatnya besi yang Anda las tidak akan kuat menempel satu sama lain dan mudah patah ataupun bengkok. Kemudian ada hasil las tidak matang. Hal ini disebabkan oleh settingan mesin las Anda yang kurang besar atau terlalu kecil, sehingga daya listrik yang dikonsumsi pun kecil. Hasilnya, kawat las tidak dapat terbakar sempurna sehingga hanya meleleh sedikit dan tidak sempurna. Hasil las karena pengelasan terlalu cepat dan terlalu pelan. Jangan terlalu cepat menggeser elektroda saat kalian mengelas dan jangan pula terlalu lama menggeser elektroda juga saat melakukan pengelasan. Akibat kalian menggeser elektroda terlalu cepat adalah penetrasi pada besinya. Jadi, elektroda yang meleleh akibat proses las itu pelan-pelan akan berpenetrasi pada besi agar besi dapat tersambung dengan kerak las dan besi lainnya. Nah, jika kalian terlalu cepat bergeser, maka proses penetrasi tadi menjadi tidak sempurna. Kemudian ada setelan ampere yang terlalu tinggi. Pengelasan yang salah karena setelan atau settingan ampere mesin las kalian terlalu tinggi. Untuk hasil lasan seperti ini akibatnya adalah dari sisi besinya sendiri akan dapat meleleh dan berlubang, sehingga kalian tidak dapat melakukan pengelasan dengan benar. Selanjutnya ada pengertian pengujian las DT atau destructive testing. Pengujian destruktif adalah pengujian yang dilakukan dengan cara memotong beberapa bagian las, dan lokasi serta ukurannya telah ditentukan oleh standar atau spesifikasi. Di dalam pengujian las DT terdapat beberapa macam-macamnya. Yang pertama ada bending test, tensile test, hardness test, impact test, macro examination, dan micro examination. Pengujian yang kedua ada pengujian NDT atau non-destructive testing. Pengujian non-destruktif atau biasa disebut dengan NDT merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi cacat material. Terdapat 4 macam pengujian NDT. Yang pertama itu ada penetran test, yang kedua ada magnetic particle test, yang ketiga ada ultrasonic test, dan yang terakhir ada radiografi test. Sekian penjelasan GMAW dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.